mulai awal terjadi masalahnya. Tadi awal kan waktu pelajaran itu kan aku sedih. Terus itu aku anak tiga. Aku temanku itu belajar ke kamar mandi. Terus kata adik kelas 7E itu nanya ke aku. Kan aku dipanggil sih. Akhirnya aku di depan 7E. Terus bahas tentang pacaran. Tahu kan pacarnya kelas 9. Aku sama temanku sih tadi ini bahas-bahas kan sing anak yang cowok ini minta tolong ke aku buat ketikin gitu kan dia kan mau mereka berani gitu. Itu minta tolong ke kamu. Iya. Terus datang ketikin terus itu kedua ini cerita tentang kan itu temennya yang pacarnya yang cowok ini itu cerita tentang sing cewek ini ke cowok temen-temen itu loh. Cewek ini yang kelas 2 itu datang di depan itu juga sama nangis terus dia bilang aku gak terima bagian itu loh. Oh, tidak menerima chatnya yang putus tadi. Ya, terus si teman kedua ini takut soalnya dia kan merasa terus itu waktu istirahat itu udah selesai masalahnya udah saling maaf-maafan terus waktu istirahat kedua itu kan dia bilang kalau katanya si cowok ini padahal nggak benar dia cerita ke temennya sing lain terus waktu jam mau masuk itu kita ajak ke kamar mandi nggak lagi terus itu di sana itu terus kayak Siapa yang kamu ajak ke kamar mandi? si cewek Oh, yang cewek yang sedang makan itu. ya Terus terus saya ajak ke kamar mandi terus dia bilang apa ini itu terus aku kan nggak main orang bilang apa jangan teleponin aku kok lanjut gitu loh dia nggak bilang apa-apa soalnya dia nangis terus di situ ada si teman temennya siapa yang marah sekali? ya teman-teman Oh, terus di situ ya wis kita tentang terus kan udah lagi itu gambarnya kakaknya oh, kakaknya si ceweknya. cuma bilang mau tanya-tanya tentang aku ini terus Ketemuannya di mana? di luar sekolah Buat sekolah tempatnya di mana? dia dalam Oh, di UNS. Kakak-kakaknya itu berapa orang? banyak pokoknya aku cuma berdua sama temanku aja Kok sekitar 5? lebih terus itu kan saya bilang sih terus kita itu ya minta maaf saling maaf-maafan terus itu kan ada sih Oh iya, ada pas kamu datang sama si ceweknya, ada salah satu teman yang merekam kamu dan bertengkar sama mereka. Terus kan itu kan kesebar kemana-mana terus katanya waktu berapa hari itu udah nggak ada apa-apa katanya kenapa kehilangan juga sampai 17 SMP, kamu tahu nggak siapa yang menyebarin? nggak tahu kita lihat Terus di SMP 17 itu ada info nggak yang terkait video itu? katanya sih ada yang kasih tahu SMP yang 19 ini kasih tahu ke SMP yang punya katanya sih itu mau SMP 17, guru salah satu guru SMP 17 mau bilang ke guru yang ada di sini terkait videonya. Terus kan lagi ada terjadi kesalahpahaman ya antara kamu sama ceweknya laki-laki itu. Apa sih yang membuat adanya kesalahpahaman itu antara kamu? karena aku tuh sama cowok itu padahal enggak kan di situ ada cowok cewek juga jadi dia cuma aku tuh sama si cowoknya Jadi pas kamu duduk berdua sama si cowoknya, kamu ceweknya ada di sini juga. Cuma itu kok yang membuat salah. Terus gimana sekarang?
damai atau udah sapa-sapaan Kak? Udah damai. Udah damai. Damainya pas waktu Habis yang di antara sini habis di antara maksudnya saling apa-apa saling apa-apa namanya di sekolah di tempatnya di depan kelasku. kelas 9 9 B itu yang berinisiatif minta maaf itu dari dia atau dari kamu? Cewek. Si ceweknya. Kalau si cewek itu masalahnya kan sama terus Si ceweknya juga takut kalau videonya nyebar dan masalahnya juga luas ya. Terus yang kan ini udah kamu ceritakan dia terkait masalahnya dari awal sampai akhir. Apa sih yang membuat kamu menjadi itu masalah atau kepikiran terus atau cemas? Yang mana yang membuat kamu cemas atau kepikiran terus? yang itu Aku oh videonya kan belum ya, ya tapi kan mau ngehapus sebenarnya yang punya hapus kemana-mana. terus apalagi yang membuat kamu cemas? Itu aja. Nggak ada lagi. Ketika videonya nanti nyebar, dampaknya yang akan melihat siapa aja coba? Kalau menurutnya siapa aja? Terus siapa? Ya apa teman-temanku teman dia Itu kalau seandainya nyebar, pasti yang akan tahu kan katanya Ziva untuk orang katanya Ziva. Kalau Ziva itu apakah juga akan menjadi masalah buat Ziva? Pasti yang pertama tadi takut videonya nyebar, yang kedua takut videonya juga dilihat oleh orang tua sama guru dan efeknya nanti kan Ziva nanti akan berat. Dari semua masalah yang sudah Ziva ceritakan, terus sekarang yang membuat cemas Ziva itu, nah, ibu punya namanya scanning question. Nah, apa itu? Scanning question ini ada beberapa pertanyaan atau beberapa rangkaian skala yang harus kamu isi sesuai dengan keadaan saat ini ya. Jadi di sini ini namanya scanning question. Nanti kamu isi. Nah, kan ini ada tuangkan dalam skala di bawah ini. Di sini ada instruksi. Skala 1 menunjukkan situasi yang baik. Jadi nanti kalau kamu lingkari skala nomor 1, kamu sekarang dalam keadaan baik. Tapi kalau kamu lingkari nomor yang agak tinggi, 10 atau 9, berarti kamu memang butuh namanya suatu penanganan. Kayak butuh namanya konseling, kayak butuh namanya teman curhat. Sekarang di sini. baca. Dan sesuai dengan keadaanmu ya.
pasti kamu ada namanya suatu langkah-langkah yang harus kamu ambil. Nah, setiap masalah di dunia ini itu yang memiliki solusi atau langkah-langkah dalam penyelesaiannya itu hanya kamu sendiri atau diri kamu sendiri. Saya sebagai teman curhat kamu, saya cuma akan mengarahkan atau memfasilitasi kamu. Cuman untuk langkah-langkahnya itu coba ayo kita pikir secara bersama-sama. Menurutnya Ziva, dari tujuan yang sudah Ziva inginkan tadi, yang sudah Ziva sampaikan tadi, apa sih coba langkah-langkah yang setidaknya yang membuat keinginan atau tujuan kamu ini tercapai? Coba yang pertama. Coba Ziva dipikirkan, kalau seandainya Ziva ingin videonya tidak tersebar, Ya nyari info yang punya video itu. nyari info yang punya video. Satu, kalau seandainya videonya udah tersebar nih, pastikan Ziva udah dilihat nih videonya sama ibu. Nah, apa yang Ziva lakukan? Ya ngejelasin semuanya. Siapa yang salah? Ngejelasin mau nunggu videonya kesebar atau sebelum videonya kesebar. Terus mau ke siapa ngejelasinnya? Kita perlu mereka. Salah satunya siapa yang menurut Ziva ini Ziva ingin ceritain ke kita siapa? Kita. Kenapa kita? Ya enak kayak apa yang dijelasin ya. Kasih solusinya juga enak ya. Masalahnya selesai. Oke, selain itu apalagi? Ya, tadi kan Ziva pinginnya maaf-maafan berteman lagi. Apa coba langkah yang bisa membuat Ziva berteman lagi atau maaf-maafan lagi? Apa yang bisa memenuhi tujuan Ziva tadi? Saling nunggu bulannya Pak kita, tapi kita juga bisa mendahului menyapa dia tanpa adanya rasa malu. Nggak ada yang salah loh kita untuk menyapa terlebih dahulu. Itu namanya kita humble, kita humble ke orang lain. Itu bisa Ziva terapkan. Ya terangkan. Ya, Ziva nanti tidak saling bersetujuan dengan teman-temannya. Oke, yang akan Ziva lakukan yang pertama kan mencari info Ziva ingin cerita ke salah satu teman kita yang ada di sekolah sini yang menurut Ziva ini enak buat kita cerita. Ini kita ya. Kalau menurut Ziva, yang pertama mencari info terkait yang memiliki video itu mau dimulai dari kapan? Caranya Hari ini. hari ini. Oke, terus mau ceritanya ke Fitika di hari apa atau di minggu berapa? Kenapa minggu berapa? Ya biar singkatannya sih. Karena Ziva ini sudah memiliki langkah-langkahnya ya, Ziva sudah tahu Ziva harus ngapain habis ini. Jadi ibu tunggu untuk proses perkembangan dari masalah. Jadi nanti kita ketemu lagi apakah Ziva sudah lebih baik lagi atau Ziva masih ada muncul masalah. Oke, jadi nanti kita bertemu lagi ya. Maunya minggu berapa? Minggu ini yang Sabtu hari Jumat. Apa itu aja setelah Ziva ngomong ke Fitika? Itu nanti kita ketemu lagi, kita evaluasi lagi gimana progres kita. Oke?
ya hari ini dengan Ziva. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan sesi konseling kemarin yang sempat tertunda. Kemarin kan kita sempat udah merancang nih langkah-langkah yang harus Ziva laksanakan untuk mencapai keinginan dan tujuan Ziva untuk masalahnya Ziva. Kemarin kan banyak ada, kalau ibu ingat-ingat itu ada 2 langkah ya Ziva, Ya. untuk Ziva mencapai keinginan Ziva. Kemarin kan sudah mengisi scaling yang pertama, yang mana sebelum Ziva merancang langkah-langkah Ziva mengisi sebuah scaling. Nah di sini punya scaling lagi, scaling di mana scaling kedua ini Ziva harus mengisinya sesuai dengan keadaan Ziva setelah melakukan sesi konseling kemarin. Dimana apakah keadaan Ziva ini lebih memburuk dari yang kemarin atau keadaan Ziva sekarang lebih membaik. Jadi di sini ada namanya skala. Jadi nanti keadaan Ziva itu tuangkan dalam skala ini. Jadi skala yang nomor 1 itu menunjukkan situasi Ziva yang baik. Akan tetapi skala yang nomor 10 itu menunjukkan situasi Ziva yang sangat buruk. Jadi ibu mohon nanti Ziva ini mengerjakan scalingnya itu sesuai dengan keadaan Ziva setelah melakukan konseling. Oke? Coba apa yang Ziva rasakan setelah mengikuti sesi konseling? Apakah itu Ziva menambah kecemasan Ziva atau kesenangan Ziva atau Ziva lega dengan adanya sesi konseling ini? Lega Bu, karena masalahnya tidak disolusi sama Bu kita. Terus aku sama yang berantem ini udah baikan. Oke, kalau ibu lihat dari scaling ini, Ziva menuangkan dalam skala nomor 1, yang mana Ziva menunjukkan bahwasanya Ziva sekarang dalam keadaan situasi yang baik. Oke, kemarin kan ada 2 langkah ya Ziva ya. Yang pertama kemarin apa? Mencari info terkait video. Yang kedua itu Ziva ke cerita. nah, guru yang Ziva percaya ya. Ya. Apakah 2 langkah ini sudah Ziva laksanakan? Sudah. Yang ke guru Tika, apakah Ziva sudah kapan itu Ziva melakukan ke guru Tika? Hari Kamis Hari Kamis bersama siapa aja? sama teman Bu Sasa namanya. Sasa. Dari Bu Tika ini apakah ada perkembangan dari Ziva? Ada apa coba? Apa saja yang Ibu Tika berikan untuk permasalahan Ziva ini? Itu kan waktu aku cerita ke kita, itu aku disuruh panggil anaknya juga. Ya masalahnya ya cepat selesai, terus nggak ada yang dibebani, nggak ada yang dikonseling gitu loh Bu. Terus di situ kan udah aku berdua sama anaknya, terus di situ dikasih solusi. Terus yang video itu udah nggak ada sisinya. Jadi info terkait videonya sekarang sudah tidak ada yang menyimpan video tersebut. Setelah Ziva melakukan 2 langkah tersebut, apakah menurut Ziva itu efektif untuk mencapai keinginan yang kemarin Ziva inginkan? Sangat efektif. Sekarang hubungan Ziva sama perempuan tersebut gimana? Baik. Karena ibu rasa langkah-langkah Ziva yang kemarin itu sudah efektif untuk permasalahan Ziva sekarang, dan ibu rasa Ziva sekarang sudah mulai membaik dan tidak ada kecemasan dan kebingungan lagi. Mungkin karena ini sudah waktunya Ziva habis ini masuk ke kelas ya. Nah, mungkin nanti kalau seandainya Ziva ada kebingungan lagi atau kecemasan lagi, bisa cerita ke ibu lagi atau cerita ke ibu yang sudah dipercayai Ziva seperti Tika. Jadi jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk berbicara. Dan ibu terima kasih bahwasanya Ziva ini sudah berpartisipasi, sudah terbuka terkait masalah yang dialami Ziva. Baik, untuk
sesi konseling ini begitu ya. Sekian dari Ibu, semangat untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama.